Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kalafus Sukacita. Pada kesempatan yang baik ini, saya hendak membagikan bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Kita yang ada di mana saja dalam aktivitas kita, mari tundukkan hati dan kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita pelajari bersama terdapat dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mari berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, sampaikanlah isi hatimu kepada kami saat ini dalam mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Kami telah siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan untuk kita terdapat dalam kitab Ester pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasiweros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan yang dilakukannya, serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang mencari gadis-gadis, anak-anak darah yang elok rupanya bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak darah yang elok rupanya di dalam puri Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Gadis terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Kalafus di mana saya berada. Bagian firman Tuhan yang telah dibacakan ini sebenarnya adalah suatu rangkaian daripada cerita perjalanan umat Israel dalam sejarah, bagaimana Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dalamnya menjadi tokoh dan teladan bagi pembelajaran kita dalam pergumulan, untuk menempatkan kita memahami tentang karya dan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa yang berdaulat atas umat Israel, tapi juga kita di masa kini. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, ada kata orang bilang bahwa berpikir sebelum bertindak, karena penyesalan itu selalu datang dari belakang. Ini bagian perkataan yang selalu menggarisbawahi seluruh perjalanan kehidupan ketika kita berhadapan dengan masalah tertentu atau pergumulan tertentu. Bahwa sebenarnya penyesalan itu selalu timbul dari belakang ketika kita berhadapan dengan masalah. Bagian yang telah kita bacakan, saudara, bicara tentang Raja Ahasiweros bersama Ratu Wasti. Kedapatan bahwa Ratu Wasti ini telah melanggar perintah raja, tidak taat lagi pada Raja Ahasiweros, sehingga atas kemarahan panjang itu Ahasiweros memecat atau mencabut hak Wasti menjadi ratu. Nah, pada kemudian hari Raja Ahasiweros ternyata menyesal tentang tindakannya, tetapi undang-undang dan hukuman yang terjadi tidak dapat dicabut kembali lagi. Karena itu para petugas atau pegawai raja ini harus menggantikan, ya, mencari gadis-gadis atau menggantikan dengan anak-anak darah dalam pilihan yang terbaik bagi Ahasiweros sebagai raja. Karena itu penyesalan tidak akan lagi dilihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya berguna bagi Raja Ahasiweros, karena dia telah mencabut Wasti, ya, haknya sebagai ratu harus digantikan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, selalu kita mengambil keputusan yang cepat itu membuat kita gegabah, dan keputusan yang diambil itu selalu tidak stabil. Karena itu saat ada dalam suatu kemarahan, atau saat ada dalam suatu iri hati, saat ada dalam suatu kecemburuan dan lain sebagainya seperti itu, hendaklah kita tenangkan hati, berteduh, dan ingat apa yang harus kita buat dalam pengambilan suatu keputusan. Kenapa? Orang yang terburu-buru mengambil keputusan ini ternyata orang yang tidak siap. Orang yang terburu-buru mengambil suatu keputusan itu orang yang tidak menata dirinya
sebagai pribadi yang siap melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab dan baik. Karena itu, di mana saja kita berada, ada tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita, ada tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita, hendaklah dilakukan dalam suatu tanggung jawab yang penuh dalam pengambilan keputusan yang tepat. Supaya ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tahu apa jalan keluarnya. Ini berkaitan tentang cara kita menata diri, cara kita mengatur diri, cara kita berperilaku, cara kita menyatakan kehidupan kita di tengah-tengah komunitas, di mana saja, sebagai pimpinan, atau sebagai bawahan, atau sebagai apapun yang ditugaskan kepada kita. Hendaklah pengambilan keputusan itu tepat, supaya kita melakukannya dengan tidak gegabah, atau terburu-buru, atau tergesa-gesa. Keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang berhikmat, keputusan yang bertanggung jawab untuk kehidupan yang berkelanjutan. Ini kalau dibuat dalam sesuatu yang baik ke depan, maka kita melihat betapa Tuhan turut campur tangan dan bekerja menata kehidupan kita bersama orang-orang di sekeliling kita dengan baik. Dalam kebersamaan itulah kita bertanggung jawab penuh untuk melakukan tugas dan tanggung jawab apapun yang dipercayakan, diberikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya, meneguhkan kita supaya pengambilan keputusan yang tepat itu selalu ada pada orang yang berhikmat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala perkara yang telah Tuhan buat bagi kami, secara khusus dalam memberitakan firman Tuhan dari pengajaran yang telah kami dengar. Ajar kami, didik hati kami supaya kami tidak mengambil keputusan yang terburu-buru karena ada kesalahan, karena ada kemarahan, ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar hati kami untuk tetap taat dan dengar-dengaran daripada firman Tuhan, supaya keputusan yang kami ambil itu selalu memberikan manfaat bagi diri kami juga bagi orang lain, siapapun kami, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.